wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, kembali lagi di YouTube Cinta Quran TV, kanal dakwah inspirasi bersama kita berdua. Insya Allah hari ini pertama ya Mbak ya. Ya, kita perdana masuk di kanalnya Cinta Quran TV. Ya, sahabat Cinta Quran, alhamdulillah di hari puasa keberapa ini Novi? Hari kelima ya. Ya, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali lagi mengikuti kajian Cinta Quran. Muskilah. Ya, dan sebelumnya untuk kajian siang hari ini, insya Allah kita berdua yang akan mendampingi sahabat Cinta Quran TV, karena memang saja ada amanah ya, halangan hadir untuk hari ini. Jadi insya Allah kita yang membajak akun Cinta Quran ini ya Pak ya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, saya Fatia. Saya Novia ya, dan insya Allah semoga meskipun nggak saja pimpin di sini tidak mengurangi keberkahan dari kajian kita hari ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya kita sapa-sapa dulu untuk sahabat Cinta Quran TV yang sudah hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Cinta Quran di sana diberikan kesehatan selalu, diberikan kesehatan selalu, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari kelima Ramadan ini. Ya, masya Allah, semoga selalu sehat selalu untuk teman-teman sahabat Cinta Quran di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Cinta Quran, selain hari ini kita juga akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali dari guru kita hari ini. Perempuan yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, guru kita. Nah, ini nggak boleh sampai kelewatan hari ini. Pokoknya tonton sampai akhir. Insya Allah materinya luar biasa akan memudahkan amalan-amalan kita ke depannya ya. Insya Allah. Tapi ada satu menarik lagi ketika sahabat Cinta Quran TV mengikuti kajian Cinta Quran siang ini. Apa tuh Mbak? Iya. Nah, bagi sahabat Cinta Quran ya yang hari ini mengikuti kajian juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk umroh gratis bersama Cinta Quran. Berapa umrohnya Mbak? Insya Allah 12 peserta nanti insya Allah akan dipilih untuk bisa umroh gratis bersama Cinta Quran. Luar biasa sekali kan? Nah, jadi jangan sampai lewat kesempatan ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman atau sahabat Cinta Quran yang mau mendapati grand prize umroh, jangan lewatkan kajian Cinta Quran dan jangan lupa untuk scan barcode yang ada di bawah kayak gitu. Benar sekali. Ya, mungkin sepertinya kita juga sudah terhubung ya sama Umi Maki, agar tidak membuang-buang waktu. Mungkin kita bisa langsung join bersama Umi Maki. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Umi. Sehat Umi? Alhamdulillah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat juga Umi. Nah, untuk tema siang hari ini kita mau mengangkat apa Novi? Nah, judulnya kan seperti yang kita ketahui sama sahabat Cinta Quran yang lain gitu ya. Kita tentang jangan sampai pintu tertutup. Benar ya Umi ya? Jangan tunggu pintu tertutup. Oh, jangan tunggu pintu tertutup. Nah, sebenarnya nih yang mau dibahas itu pintu apa sih Mi? Apakah dia pintu rumah gitu, atau pintu hati, atau bahkan pintu surga? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, berbicara tentang pintu, tentunya banyak pintu di dunia ini, ya, bahkan sampai di akhirat pun ada pintu. Namun subhanallah, yang indah adalah ada satu pintu yang mana pintu ini tidak memiliki daun pintu. Jadi ada satu pintu yang mana pintu ini tidak memiliki daun pintu. Artinya apa? Artinya ketika ada satu bangunan, ada pintunya, tapi tidak ada daun pintunya. Artinya bangunan itu terbuka lebar. Jadi dari mana saja kita bisa masuk ke dalamnya. Itu benar-benar nggak ada daun pintunya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita masuk ke dalamnya. Dan karena sifat Rahman dan Rahimnya lah, maka Allah menciptakan pintu ini dari sejak
sejak sebelum Allah menciptakan kita sampai kapan? Ada expirednya kah? Ada expirednya. Expirednya banyak sekali tanda-tanda untuk expired pintu ini. Salah satunya adalah ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, kemudian juga ketika matahari terbit dari sebelah barat. Itu yang ingin kita sampaikan dengan pintu yang akan kita bahas. Nah, makanya kenapa disampaikan jangan sampai tunggu pintu tertutup. Kalau pintu udah tertutup, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak ada dispensasi lagi dari Allah untuk memasuki pintu tersebut. Seperti itu yang ingin disampaikan. Jadi artinya pintu ini adalah pintu taubat. Pintu taubat yang mana pintu taubat ini Allah ciptakan lebar-lebar untuk kita. Bahkan pintu taubat ini yang mana Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, tentunya adanya taubat ini, penyebab dari taubat ini apa? Penyebab dari taubat ini karena adanya orang berbuat dosa. Ya. Ada yang harus kita perhatikan adalah ada yang namanya taubat, ada yang namanya istighfar. Nah, apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau istighfar tidak menjadi syarat seseorang, ya, punten, tidak menjadi syarat seseorang berbuat maksiat. Ya, mengucapkan istighfar itu tidak menjadi syarat. Artinya berbuat maksiat dengan kesadaran. Ya, karena walau bagaimanapun namanya manusia itu tempatnya berbuat dosa. Namun ada yang disadari dan tidak disadari. Nah, istighfar ini bukan menjadi syarat seseorang mengucapkan istighfar ini ketika apa? Ketika berbuat dosa yang disadari. Nah, tetapi kalau taubat itu orang lebih banyak menggunakan taubat ini, melakukan taubat ini ketika dia menyadari kemaksiatannya. Gitu. Namun yang indah adalah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan dikatakan kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau kita ingin membahagiakan Allah, maka bertaubatlah. Jadi nggak susah kalau kita ingin menyenangin Allah tuh cukup untuk dengan apa? Dengan bertaubat. Ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ketika seorang ibu mencintai anaknya, maka ibu ini akan lebih senang ketika melihat anaknya senang. Bahkan ibu ini akan lebih berbunga-bunga ketika melihat anaknya bahagia. Nah, kalau kita mengatakan diri kita mencintai Allah, maka apa? Buat Allah senang. Caranya apa? Caranya banyak bertaubat. Bertaubat atas apa? Atas apapun. Atas kemaksiatan yang disadari ataupun tidak disadari. Memang ada kemaksiatan yang tidak disadari, tentu ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang maksum. Ya, orang yang maksum artinya orang yang sudah terhapus dosa-dosanya, sudah dihapus dosa-dosanya, yang akan jadi ahlul jannah. Tetapi subhanallah, lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sehari beliau itu beristighfar, ya, beristighfar paling sedikit sampai 70 kali. Bahkan bisa lebih. Siapa Rasulullah? Rasulullah tadi dikatakan bahwa Rasulullah ini orang yang dijamin masuk surga, tapi beliau tetap beristighfar 70 kali. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, berapa kali kita sehari beristighfar? Hari ini sudah berapa kali kita beristighfar? Siapa kita kan? Siapa kita? Rasa-rasanya punten berapa banyak di antara kita ketika melakukan kekeliruan, lalu kita ditegur oleh orang itu, oleh orang lain. Ih, kamu kok begitu? Taubat kamu, istighfar kamu. Marah nggak sih? Banyak kan yang marah, tersinggung. Padahal ketika ada orang yang mengingatkan kita, pada hakikatnya dia mencintai kita karena Allah. Kalau dia tidak mencintai kita karena Allah, maka dia akan biarkan kita terus larut dalam kemaksiatan. Seakan-akan ketika orang menegur kita, mengingatkan kita untuk tidak berbuat maksiat, untuk bertaubat, untuk beristighfar, seakan-akan kita manusia yang mulia, ngapain harus bertobat? Padahal manusia yang mulia, manusia yang hakiki kemuliaannya, yang benar-benar mulia, yang Allah jamin masuk surga saja, beliau beristighfar sehari berapa kali?
70 kali, bahkan bisa lebih. Makanya punten, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena apa? Karena istighfar ini adalah bagian dari taubat. Seperti itu. Bagian dari taubat. Nah, kembali lagi. Yang menjadikan seseorang bertobat itu tentu adanya apa? Adanya dosa. Ya, adanya dosa. Nah, lalu kenapa kok bisa orang berbuat dosa? Kok bisa orang berbuat dosa? Ternyata penyebab orang bertobat adalah berbuat dosa. Dan ternyata dosa yang dilakukan, kemaksiatan apapun, entah itu ketika orang itu meninggalkan sholat, entah itu ketika orang itu membunuh, entah itu orang itu berbuat syirik, entah itu ketika orang itu uququl walidain, entah itu ketika orang itu bergosip atau berghibah. Kenapa? Itu kan semuanya perbuatan maksiat, itu kan semuanya perbuatan dosa. Ada penyebabnya, kenapa sampai orang itu melakukan kemaksiatan. Makanya para ulama mengatakan ada asbabul wuqul akhta. Jadi ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu berbuat dosa. Apa saja? Yang pertama adalah al-jahlu. Apa itu al-jahlu? Kita sering dengar kalimat jahiliyah itu apa tuh? Al-jahlu, ya, kebodohan. Artinya karena ketidaktahuan seseorang. Karena bodohnya seseorang, karena awamnya seseorang. Kadang-kadang orang lebih nyaman disampaikan dengan awam daripada bodoh, ya kan? Jadi keawaman seseorang, ketidaktahuan seseorang. Jadi ketidaktahuan seseorang itu menjadi salah satu penyebab orang berbuat maksiat. Maaf, berapa banyak di antara orang yang melakukan kesyirikan yang dia tidak sadar, yang dia tidak paham bahwa itu adalah satu hal kesyirikan. Ya maaf. Mungkin kalau hanya seputar syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah. Kalau hanya pengetahuannya sampai situ saja, orang semuanya faham. Artinya umat muslim semuanya faham. Kalau pengetahuannya hanya sampai berbuat syirik itu tidak menyembah selain Allah, ya, bahwa Allah itu esa, Allah satu-satunya, itu orang muslim semuanya faham. Tapi berapa banyak orang yang tanpa dia sadari, dia itu ternyata sudah berbuat syirik, sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Ini yang dikatakan kenapa al-jahlu. Adanya ketidaktahuan atau tidak mengerti, tidak faham. Punten, pernah nggak di antara kita yang takut kita melebihi takut kita kepada Allah? Ada nggak? Banyak. Berapa banyak di antara mereka yang malu, bahkan malu dia melebihi malunya dia kepada Allah? Bukankah itu pun dilarang? Tidak dibenarkan seseorang takut kepada sesuatu melebihi takutnya kepada Allah. Tidak dibenarkan seseorang malu kepada sesuatu melebihi malunya kepada orang lain. Tidak dibenarkan seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Sekarang berapa banyak di antara pasangan suami istri yang lebih mencintai pasangan daripada mencintai yang menciptakan pasangan? Hati-hati kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan ini bisa jatuh dalam kemaksiatan yang besar. Salah satunya apa? Menduakan Allah. Apa Allah nggak cemburu? Cemburu tentunya. Ya punten. Berbuat punten. Ketika menduakan Allah itu bukan hanya bentuk dalam terlalu mencintai makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Ketika kita diperintahkan, kita katanya cinta sama Allah. Tapi apa kabarnya kita ketika adzan berkumandang? Apakah ketika adzan berkumandang kita bersegera? Enggak kan? Kebanyakan ya, subhanallah. Padahal seandainya kita punya pasangan, lalu kita panggil pasangan kita, kemudian pasangan kita belaga cuek, belaga nggak dengar, belaga nggak tahu, apa jadinya hati kita? Kesel. Nah iya. Nah ini terkadang mungkin orang, oh berarti yang begitu tuh nggak boleh ya? Oh ternyata, nah ini ternyata tanpa disengaja, tanpa dia sadari dia telah melakukan kemaksiatan. Satu tadi penyebab adanya kekeliruan, kesalahan atau dosa itu dari apa? Ternyata salah satunya adalah dari al-jahlu atau dari ketidaktahuan, dari kurangnya ilmu. Iya, dari ketidaktahuan. Ya, jadi
bukan disengaja saja orang berbuat maksiat. Mungkin banyak orang berbuat maksiat, punten misalnya kita dengar di berita-berita dengan sengaja dibunuh, bahkan sampai puas dia ketika membunuh. Di beberapa bulan yang lalu kita mengetahui ada satu remaja, ya kan? Ada satu remaja yang sengaja membunuh anak-anak kalau nggak salah, ya, anak kecil, bahkan dia mengaku bahwa dia puas. Nah, ini bahaya ketika dia mengaku bahwa dia puas, dia akan kesulitan untuk bertobat. Kenapa? Karena salah satu syarat taubat itu adalah menyesal. Sementara dia bilang apa? Dia bilang saya puas. Nah, ini taubat, kesalahan atau dosa ini dilakukan oleh orang, ya, karena ketidaktahuan. Dosa yang mana? Banyaknya dosa yang dia tidak sadari bahwa ini adalah perbuatan dosa. Lalu apa yang harus dilakukan? Cari tahu, belajar, cari ilmunya. Makanya subhanallah, Islam dari sejak Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini, ketika Allah mengatakan bahwa Rasulullah sebagai utusan kita ini untuk apa coba? Untuk selalu belajar. Mana buktinya? Buktinya ada ketika ayat yang pertama kali diturunkan surat apa? Apa yo? Al-Falaq apa Al-Alaq? Al-Alaq. Jangan Al-Falaq, ya. Makanya suratnya yang diturunkan pertama kali, kadang-kadang begitu ditanya Al-Alaq, Al-Falaq, saya bilang Al-Ikhlas aja dah. Ntar tiba-tiba An-Nas aja, ntar jadi Qul a'udzu birabbin nas lagi kan. Ya. Jadi yang pertama kali iya, kadang-kadang suka keliru, Al-Alaq apa Al-Falaq ya, An-Nas atau Al-Ikhlas deh saya bilang gitu kan. Ya, jadi bukti bahwa Islam ini sangat mementingkan ilmu. Buktinya mana? Ketika Allah mengutus pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul, yang pertama kali turun adalah Iqra. Kalimat Iqra. Iqra itu apa artinya? Bacalah. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk memahami ilmu. Subhanallah. Sekarang apapun itu harus pakai ilmu, bukan hanya untuk menghindari maksiat saja harus pakai ilmu. Apa saja kita mau bikin bakso, kalau nggak pakai ilmu nggak jadi bakso. Iya, nggak bakal jadi mending kalau jadi somai. Iyalah kalau jadi kolak, nggak tahu ilmunya, jauh banget kan. Gitu. Jadi apapun harus pakai ilmu. Makanya mungkin kalau adik-adik ada yang pernah mendengar perkataan Mathalul Arab, dikatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu, ya, sebelum berbicara dan berbuat. Ya, sekarang mau bikin donat, nggak tahu ilmunya, bisa-bisa bikin apa coba? Bikin bakwan mungkin, atau sebaliknya mau bikin bakwan nggak tahu ilmunya, bisa-bisa bikin donat. Makanya apapun semuanya, jadi bukan masalah menghindari kemaksiatan saja, harus tahu semuanya. Semuanya. Jadi yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat itu adalah al-jahlu, ketidaktahuan, ketidakfahaman. Bagaimana cara mengatasinya? Cari tahu, cari ilmu. Ya, makanya hadiri terus majelis ilmu. Hadiri terus kajian-kajian, dan bahkan punten-punten, kajian ilmu ini bukan hanya akan menambahkan pengetahuan kita, tapi akan memperkuat hati kita. Ya, kadang-kadang punten di kajian mah ya, kita kayaknya begitu mendengar nikmat Allah disyukuri, oh iya ya saya makan bersyukur, saya mau bersyukur. Begitu dengar ada oh pokoknya saya mah nggak bakal begitu, bangun aja setelah kafaratul majlis baru sampai pintu, lupa kan? Iya, makanya apa? Makanya harus sering ngecharge. Jadi ketika kita duduk di kajian ilmu itu, pada hakikatnya kita lagi ngecharge diri sendiri. Baterai aja kita sering ngecharge kan? Baterai handphone, coba sehari berapa kali kita ngecharge baterai handphone? Oh, nggak kehitung. Apa kabarnya isi hati kita? Isi hati kita itu harus diisi dengan ilmu-ilmu syariat Islam. Ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, apalagi yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat? Yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat yang selanjutnya adalah ghalabatul hawa. Ghalabatul hawa itu
karena adanya hawa nafsu yang dikuasai oleh setan. Jadi adanya hawa nafsu yang dikuasai oleh setan. Jadi itu penyebab apa namanya? Penyebab orang berbuat maksiat. Ya punten. Seperti halnya amaratul bisu. Apa amaratul bisu itu? Amaratul bisu itu adalah orang yang dikuasai amarahnya dengan apa? Amarah keburukan. Jadi pengennya berbuat buruk aja ya. Nah, subhanallah. Lalu kalau terjadi seperti ini, ada amarah, ada hawa nafsu keburukan di dalam diri kita, apa yang harus dilakukan? Ngapain? Bagaimana caranya? Caranya adalah perbanyak berzikir. Ya, makanya dikatakan zikron katsira, ya. Jadi berzikir terus. Berzikir itu apa sih? Berzikir kepada Allah, apa artinya zikir? Zikir itu adalah mengingat terus. Bukan hanya mengingat terus. Coba, ini siapa tadi namanya, saya lupa. Fatia, Umi. Novi sama? Fatia. Nah, Fatia sama Novi, punten. Ingat sama orang tua? Ingat banget. Kapan? Barusan ya? Barusan kan pas Umi tanya kan? Tadi nggak ingat, kenapa? Tadi nggak ingat. Nah, ketika ditanya ingat sama orang tua baru mengatakan iya, tadi kemana? Enggak. Nah, itu bukan mengingat terus, itu apa? Sedang ingat. Nah, sama Allah itu jangan sedang ingat sama Allah, tapi mengingat terus. Sama Allah itu mengingat terus. Jadi terus mengingat, terus ingat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengingat Allah terus, maka amarah kita, amarah yang menunjukkan kepada keburukan pun akan menghilang. Punten, setan itu akan takut dengan kalimat Allah. Ini kalau ada setan, kalau kita merasa terganggu oleh setan, sono setan, kita maki-maki setan gak bakal pergi. Sono setan ganggu mulu. Pernah ya dengar, apaan sih setan ganggu mulu, saya mau tilawah juga masih ganggu mulu. Begitu ada sinetron yang keren atau drama Korea yang keren, setannya ada di drama Korea terus marah-marah sama setan. Nggak mempan, dia malah ketawa, malah ngeledekin kita. Nggak mempan. Pengen buat setan ngacir, pengen buat setan pergi, pengen buat setan kabur dengan apa? Dengan berzikir, dengan banyak berzikir. Bisa jadi ketika ada dua orang yang satu sedang tidur, ini terjadi kepada Umar bin Khattab. Ingat ya. Jadi Umar bin Khattab, jadi ada di dalam masjid. Umar bin Khattab sedang tidur di masjid. Kemudian di masjid pun ada orang yang sedang sholat. Ternyata terlihat oleh Rasulullah ada setan yang keluar dari masjid, terpontang-panting ketakutan. Begitu ditanya, kenapa kamu takut sama orang yang sholat? Saya bukan takut sama orang yang sholat. Kenapa saya takut sama Umar bin Khattab? Kenapa? Karena Umar bin Khattab tidak pernah lepas berzikir. Jadi kalau kita terus berzikir dan berzikir, mengingat Allah terus, bukan sedang mengingat. Jadi Allah itu harus terus menerus diingat, bukan sedang diingat. Kalau sedang diingat ya kayak tadi kejadiannya kan. Begitu ditanya baru ingat. Kalau nggak ditanya kan nggak ingat. Gitu. Nah, makanya subhanallah, ketika kita ingin terhindar dari hawa nafsu, ketika kita ingin terhindar dari hawa nafsu, makanya apa? Makanya perbanyak berzikir. Apalagi kan katanya kan di Ramadan ini setan dibelenggu gitu kan. Kok tapi masih ada aja setan gitu ya. Maksudnya ya yang gibah lah. Katanya setan dibelenggu. Ya kan? Iya, benar. Yang mencela lah gitu kan. Katanya setan dibelenggu. Tuh, tapi kok masih ada aja ya kita keinginan untuk gibah. Nah, ini hawa nafsu. Hawa nafsu, bahkan karena gini loh, perkataan ulama ketika dikatakan setan dibelenggu ini, beberapa ulama mengatakan yang pertama, ada yang namanya setan dibelenggu di sini artinya gini, satu setannya dibelenggu seluruh tubuhnya, ya. Jadi maksudnya gimana sih kok ada perkataan bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Jadi maksudnya gini, ini ada beberapa pendapat ulama. Pertama mengatakan setan dibelenggu ini, yang dibelenggu itu seluruh tubuhnya kecuali mulutnya.
Jadi mulutnya masih membisikkan kalimat-kalimat yang menggiurkan, gitu kan. Nah, kemudian juga selanjutnya apa? Setan makanya kan membisikkan, kan orang makanya bisa gibah juga kan? Dari mana? Dari mulut. Ya. Nah, kemudian juga dibelenggunya setan itu maksudnya dibelenggu setan di sini adalah dibelenggu punten hawa nafsu kita. Ya. Karena punten dibelenggu hawa nafsu kita karena gini loh, setan itu yajri ala majridam. Setan ini yajri ala majridam. Jadi setan itu ada di dalam tempat perjalanan darah kita. Nah, ketika dikatakan dibelenggu di bulan Ramadan, khususnya untuk orang yang berpuasa, nah orang yang sedang berpuasa ini aliran darahnya itu padat. Jadi aliran darahnya itu padat, orang yang berpuasa tuh nggak ada zat makanan, nggak ada zat minuman, jadi padat semuanya darah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada celah setan untuk masuk ke dalam peredaran darah. Ya, tapi tetap hawa nafsu kita pada dasarnya kita punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu akan berkembang ketika apa? Ketika kita kembangkan, kita yang mengembangkan. Gitu. Kemudian lagi ya selanjutnya. Ada lagi pendapatnya bahwa yang dibelenggu itu ya setan-setan zaimnya. Zaim itu apa ya? Setan-setan gegedennya atau kepala-kepala setan, rois-roisnya, ya. Jadi kepala sukunya. Nah, kepala sukunya, tapi anak-anaknya mah enggak. Gitu. Nah, awalnya mungkin anak-anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena hawa nafsu kita yang membuka pintu anak-anak setan itu untuk beraksi, akhirnya apa? Akhirnya lama-lama setan kecil-kecil itu terbiasa dan akhirnya mahir mengganggu kita lagi. Jadi itu. Jadi yang menyebabkan orang berbuat dosa selanjutnya adalah adanya hawa nafsu yang membelenggu diri kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi yang menjadikan seseorang kok masih berbuat dosa? Yang menjadikan seseorang masih berbuat dosa itu karena terlalu mengikuti adat, kebiasaan. Ya, berapa banyak orang yang tergelincir dalam dosa karena kebiasaan leluhur, kebiasaan nenek moyang, ya, kebiasaan ini, kebiasaan itu, bahkan banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena mengikuti kebiasaan. Oh, nenek moyang saya juga begitu, dari dulu juga begini, dari dulu juga begitu, ya, punten tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketika punten, sebetulnya gini loh, adat kebiasaan ini ketika tidak bertentangan dengan syariat Islam, silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Artinya ketika adat kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, silahkan. Yang kedua, tidak menjadikan bahwa adat ini adalah satu kewajiban, kalau nggak dilakuin dosa, nah itu silahkan. Tapi kalau mengatakan ini bertentangan dengan syariat Islam, lalu juga dikatakan kalau nggak dilakuin nanti dosa, nanti bakal begini, nah itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau adat kebiasaan ini tidak merugikan seseorang, silahkan. Sekarang punten, kalau dulu ya, mungkin sekarang juga masih ada mungkin pernah mendengar juga, Fatia sama Ulfa juga pernah melihat ada tradisi nikahan, ya, tradisi nikahan yang nginjak telur, ya. Nah, itu Jawa banget itu. Iya, nginjak telur. Padahal itu akhirnya apa? Telurnya kan jadi mubazir, ya kan? Telurnya jadi mubazir. Berapa banyak di luar sana jangan untuk membeli telur, untuk mendapatkan satu gelas air pun mungkin sulit karena air itu sekarang harus dibeli kan. Ya kayak punten kalau di desa-desa mungkin air bisa diambil di sungai-sungai, tapi di kota jarang kita temui air, bahkan air pun harus dibeli. Nah, makanya punten ketika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka adat istiadat ini bisa menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan. Terus gimana dong? Kita udah punya Islam itu, udah punya adat atau kebiasaan yang mulia, udah punya pedoman yang mulia. Kalau kadang-kadang orang melakukan upacara adat, upacara pernikahan, pegangannya apa? Adat, ya kan? Punten, jawab pegangannya apa? Kurikulumnya lah kalau lagi belajar gitu ya. Mau nikah Jawa, pakai Jawa, kurikulumnya mah apa? Adat Jawa. Mau nikah dengan adat Sumatera, kurikulumnya ya kurikulum Sumatera. Sunda ya Sunda gitu. Nah, Islam itu punya kurikulum yang semuanya pakai. Punya kurikulum yang semuanya pakai dan tidak akan ada yang berbeda apa? Quran, Sunnah. Itu kurikulum agama Islam. Dan Quran dan Sunnah ini kalau digunakan dengan baik,
Itu udah nggak perlu lagi adat istiadat. Adat istiadat yang berbeda-beda nggak perlu, karena Quran itu sudah menyatukan seluruh umat. Kalau kita ingin mengatakan ya kalau kita mengadakan satu pernikahan harus mengikuti adat, udahlah adat umum kita, adat yang memang ini berasal dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu selanjutnya ternyata subhanallah, yang menjadikan seseorang berbuat kemaksiatan itu yang selanjutnya adalah rifaqun su. Rifaqun su itu adalah pertemanan yang buruk. Ya, berapa banyak orang SD-nya sih baik ya, SMP juga baik, SMA, nah dari SMA nih udah mulai nih aneh nih. Begitu masuk kuliah udah hancur banget deh masuk kuliah. Pernah kan dengar seperti itu ya? Nah ternyata selidik punya selidik, ternyata oh pantesan dari SMA dia sudah mulai mengenal ini, mengenal itu, sehingga apa ngikut. Oh begitu kuliah itu teman-temannya si A itu ternyata satu kampus dengan anak ini. Akhirnya dari kampus yang lain, dari sekolah yang lain ngumpul di kampus itu sehingga bersatulah pertemanan yang buruk. Ya, pertemanan yang diobatinya dengan apa? Diselesaikannya dengan apa? Dengan mencari pertemanan yang baik. Ya punten-punten, kalau kita berteman dengan yang baik, paling tidak ada rasa malu di dalam diri kita. Ya maaf, ketika misalnya satu saat kalau dia berteman dengan orang yang baik, ketika misalnya satu saat dia duduk di majelis taklim, dia baru merasakan majelis taklim, hatta walaupun dia baru merasakan majelis taklim, tapi di majelis taklim itu insya Allah semuanya baik-baik. Dia baru merasakan majelis taklim, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang saleh. Ketika waktu sholat zuhur, punten, dia sholat zuhur, bahkan bisa jadi boro-boro sholat zuhur, mungkin ketika dia ngelihat ada orang yang qobliyah zuhur, dia kerjain gak kira-kira? Kerjain. Kenapa? Malu ya, orang pada sholat zuhur, malu ya orang pada qobliyah, masa saya enggak? Gitu kan, ini nih fungsinya pertemanan yang baik. Secara tidak langsung dia akan mencontoh pertemanan itu, temannya itu. Nah mungkin, tapi kan berarti kan itu niatnya bukan karena Allah. Nggak apa-apa untuk awal-awal tidak diniatkan karena Allah dulu, karena malu nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia akan menikmati. Ketika dia terus-menerus berteman dengan orang yang baik, lama-lama dia akan menikmati, lama-lama dia akan nyaman. Lama-lama dia akan nyaman dengan apa? Dengan pertemanan itu, lama-lama dia akan nyaman dengan amal-amal yang baik seperti itu. Jadi subhanallah, ternyata subhanallah yang menyebabkan orang berbuat maksiat tadi ada apa saja? Jahil, yang nggak punya ilmu. Kemudian selanjutnya apa? Masih ingat nggak? Ayo. Hawa nafsu. Kemudian selanjutnya apa? Adat. Ya. Kemudian ada adat istiadat juga, selanjutnya adalah pertemanan yang buruk. Ya. Pertemanan yang buruk. Lalu selanjutnya lagi adalah mudah berputus asa. Suhulatut tayas, ya, mudah berputus asa. Nah, berapa banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dari mana? Karena mudah menyerah, mudah putus asa. Padahal dosa putus asa itu lebih besar dari dosa apapun. Punten, ya punten. Kalau dikatakan dosa syirik lebih besar, iya. Tapi kalau dosa syirik itu dia taubati, diampuni. Makanya kita mungkin pernah dengar, semua dosa diampuni kecuali syirik. Pernah dengar ya? Nah, apakah dosa syirik ini tidak diampuni? Diampuni. Kapan? Ketika dia bertobat. Kenapa sampai ada kalimat bahwa semua dosa diampuni kecuali syirik? Ini membuktikan bahwa saking besarnya syirik, sehingga apa? Sehingga diumpamakan bahwa tidak bisa diampuni, tapi tetap kalau ketika orang itu bertobat tetap diampuni. Nah, ketika ada orang, taruhlah misalnya punya dosa itu sampai 2 gunung, ya, ataupun sampai 7 gunung, gede banget pokoknya dosanya. Nah, ternyata ada si A punya dosa sampai 7 gunung. Nah, tetapi dari 7 gunung ini si A ini punya satu dosa. Dosanya apa? Dosa putus asa. Nah, ternyata subhanallah, satu dosa putus asa ini mengalahkan 7 gunung tadi. Dosa 7 gunung tadi. Jadi subhanallah, putus asa merupakan juga salah satu alasan orang berbuat maksiat.
Jadi hati-hati karena dikatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan apa? Jangan putus asa. Jangan putus asa untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Kadang-kadang berapa banyak orang kelihatannya bungkusnya itu, punten bungkusnya itu bagus, tapi ternyata salah. Berapa banyak orang yang sudah bertaubat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, sehingga dia bilang, aduh kayaknya nggak enak juga ya sama Allah, saya berdosa terus, dimaafin nggak ya? Karena saking putus asanya, dia takut dosanya tidak diampuni, lalu dia bertobat, dia putus asa karena takut, saking seringnya dia berdosa, dia takut Allah tidak mengampuni dia. Akhirnya dia nggak bertobat, bahkan menjadi putus asa. Nah ini ternyata dosa putus asa ini lebih besar dari dosa apapun. Artinya dosa yang tadi yang 7, ya. Tapi apakah dosa putus asa ini akan bisa diampuni? Bisa. Syaratnya apa? Bertobat. Syaratnya tetap bertobat, ya. Lalu memang taubat itu apa sih? Taubat dari tadi kita ngomongin taubat, Taubat ini subhanallah para ulama mengatakan ar-ruju' ilallah, kembalinya seseorang kepada Allah dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu simple taubat itu. Simple ya. Apalagi sekarang kan Ramadan ini bulannya apa? Penuh ampunan, bulan maghfirah. Ya, artinya apa? Artinya punten. Pahala bertobat di bulan biasa itu besar. Ya. Ketika seseorang bertaubat dari dosa-dosanya, baik yang disadari atau tidak disadari, itu pahalanya besar banget. Apalagi kalau dia bertaubat di bulan Ramadan, maka akan berlipat ganda pahalanya. Jadi subhanallah, kenapa dikatakan bahwa Ramadan ini adalah syahrul maghfirah. Ini terkenal sekali bahwa Ramadan ini syahrul maghfirah. Selain Ramadan ini, kita kenal bahwa ciri khas Ramadan ini adalah Quran. Ya, ciri khas Ramadan ini adalah Quran. Jadi artinya kalau di bulan Ramadan kita nggak membaca Quran berarti sayang, nggak bawa oleh-oleh. Seakan-akan kita pergi ke satu tempat tapi kita nggak bawa oleh-oleh. Kita pergi ke Palembang. Begitu sampai di Jakarta, ditanya dong, kamu dari mana? Dari Palembang. Kamu bawa oleh-oleh ciri khas Palembang nggak? Enggak. Pasti kan digituin kan? Nah, kita pun sama, ketika di bulan Ramadan kita tidak membawa ciri khas Ramadan, yaitu Al-Quran, maka rugi sekali. Selain itu apa lagi? Ada juga maghfiratul dzunub, permohonan ampun atas dosa-dosa. Ketika kita di bulan Ramadan tidak bertaubat atas dosa-dosa, maka sayang sekali. Yaitu tadi, seperti halnya kita pergi ke satu tempat tapi kita nggak bawa oleh-olehnya. Bahkan lebih dahsyat, ya, seperti itu. Nah, kemudian subhanallah, kadang-kadang kita merasa bahwa tadi orang yang bertobat itu adalah orang yang hina, orang yang sudah berlumuran dosa. Ternyata tidak begitu. Bukan orang yang berlumuran dosa saja. Buktinya mana? Buktinya subhanallah, bisa dilihat di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu ayat 31 surat An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini khitabnya, tujuannya ketika Allah memerintahkan untuk bertobat kepada siapa? Ayyuhal mu'minun. Taubat ini ditujukan kepada mukminun. Kok kepada mukminun? Bukankah orang mukmin ini orang yang beriman kepada Allah? Ternyata bukan cuman orang mukmin. Ini asbabun nuzul dari ayat ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Di sini ternyata khitabnya, tujuannya kepada Ansar dan Muhajirin. Siapa Ansar dan Muhajirin? Ansar dan Muhajirin itu para sahabat yang mana kedudukannya bagaimana coba? Kedudukan Ansar dan Muhajirin para sahabat Rasulullah SAW yang tentunya jauh dibanding kita kemuliaannya. Tapi Allah memerintahkan watubu
ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan saat itu, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan apa? Dikatakan la'allakum tuflihun. Karena Allah menginginkan kesuksesan untuk orang Ansar dan orang Muhajirin. Karena kesuksesan yang hakikat itu adalah kesuksesan di akhirat. Apa? Surga. Nah sekarang mah kita, tadi lagi balik lagi, disuruh tobat, kadang-kadang tersinggung. Disuruh banyak istighfar, kadang-kadang tersinggung. Padahal orang Ansor loh, orang Muhajirin loh yang diperintah oleh Allah untuk taubat. Siapa mereka? Apa dibanding kita? Nggak ada apa-apanya kita. Tapi apa? Tapi tetap Allah memerintahkan untuk bertobat. Kenapa? Karena Allah menginginkan kesuksesan untuk orang Muhajirin, untuk orang Ansor. Di mana? Di surga tempatnya. Jadi kalau pengen sukses, maka apa? Bertobat. Kenapa? Karena dikatakan la'allakum tuflihun. Maka ketika kita bertobat, maka kalian, kata Allah, kalian akan mendapatkan kesuksesan. Yang dahsyat, tadi kan suruh taubat. Nah yang dahsyat, ini perkataan di dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengatakan, wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, apa kata Allah? Faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, kata Allah, faulaika humuz zalimun. Mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Sementara dosa orang yang berbuat zalim itu naudzubillah. Sehingga apa coba? Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kepada diriku sendiri, kata Allah, untuk berbuat zalim. Faja'altu bainakum muharraman. Maka aku haramkan kepada kalian berbuat zalim. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini perintah Allah. Nah, artinya ketika dikatakan Allah memerintahkan untuk tidak berbuat zalim, artinya apa? Kalau kamu tidak ingin menzalimi diri sendiri, maka bertaubatlah. Karena ketika seseorang tidak bertaubat, pada hakikatnya dia menzalimi diri sendiri. Dia nggak taubat, pada hakikatnya dia sedang mempersiapkan dirinya sendiri untuk apa? Untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu seperti itu. Iya, jadi subhanallah, pada hakikatnya adanya pintu taubat ini tadi disampaikan. Pintu taubat ini pada hakikatnya adalah bukti dari Rahman dan Rahimnya Allah. Pintu taubat ini memang diciptakan untuk kita sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Allah sangat mencintai kita karena Allah ingin kita sukses. Tadi dikatakan la'allakum tuflihun. Lalu kenapa Allah? Katanya Allah sayang sama kita. Kenapa Allah membiarkan kita berdosa? Kenapa coba Allah membiarkan kita berdosa? Subhanallah, ini memang karakter manusia. Jadi ketika Allah ciptakan manusia, memang karakter manusia ini Allah ciptakan memang untuk berbuat dosa. Ketika manusia berbuat dosa, Allah tunggu taubatnya. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, seandainya, kata Allah, kama qala, seandainya semua manusia yang aku ciptakan, orang soleh semua, nggak pernah berdosa. Ini kama qala ya, kalian tahu kama qala itu artinya maknanya seperti itu, tapi bunyinya tidak pas. Jadi maknanya kama qala, seandainya ada manusia, ya punten, seandainya manusia di dunia ini tidak pernah berbuat maksiat, semuanya soleh, maka aku akan hilangkan, lalu aku ciptakan manusia lain untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena aku senang orang bertaubat.
Saking apa? Saking dahsyatnya pintu taubat. Jadi memang manusia ini memang karakternya berbuat dosa. Tapi jangan takut ketika Allah menciptakan manusia dengan karakter berbuat dosa, Allah ciptakan pintu taubat. Gitu. Ya punten-punten. Kenapa? Karena Allah senang orang bertaubat. Seandainya gini, ada satu perusahaan. Di dalamnya perusahaan itu tentu ada atasan, ada bawahan. Ketika ada atasan, ada bawahan, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Sekarang, memang bagus ketika ada satu perusahaan, semuanya atasan. Nggak bagus. Nggak ada yang diperintah. Perusahaan apa itu? Seandainya sebaliknya ada perusahaan, semuanya bawahan, nggak bagus juga. Mana yang memerintah, mana yang memimpin. Pun ketika Allah menciptakan hambanya, menciptakan makhluk, berarti Allah harus ada yang Allah perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk bertaubat. Siapa ya? Kita. Atas apa? Atas dosa-dosa. Makanya ketika ada manusia, ketika manusia tidak berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan. Lalu Allah akan buat lagi manusia yang apa? Yang berbuat dosa untuk apa? Untuk bertaubat. Namun subhanallah, walau bagaimanapun, jangan jadi alasan ketika orang berbuat dosa. Kadang-kadang orang ketika berbuat dosa lalu tidak bertaubat. Alasannya apa? Ya kan manusia memang diciptakan Allah untuk berdosa. Kadang-kadang begitu. Ketika Allah menciptakan manusia untuk berdosa, ada tujuan lain. Apa? Untuk bertaubat. Hati-hati, subhanallah. Berapa banyak di antara kita yang subhanallah, pada akhirnya karena terlalu banyak maksiat, pada akhirnya apa? Sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Apa coba penyebab sulitnya bertobat? Ternyata subhanallah, penyebab sulitnya orang bertobat itu adalah, yang pertama adalah istighari dzunub. Ya, istighari dzunub wa ihmaluha. Apa itu? Terlalu menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa, meremehkan dosa. Berapa banyak orang meremehkan dosa? Bahkan di dalam hadis dikatakan orang mukmin itu, kalau orang mukmin yang sejati itu ketika melihat dosa, dia bagaikan melihat gunung yang akan menghantamnya. Tapi orang munafik, apa kabarnya orang munafik? Orang munafik itu ketika melihat dosa, seakan-akan dia melihat lalat yang dengan gampang akan dia tepis kalau dia lewat. Dan subhanallah, lihat, dosa di dalam bahasa Arab itu artinya, di dalam bahasa Arab dosa itu kalimatnya adalah dzanbun. Ya, dzanbun. Dzal nun ba, itu dosa dalam bahasa Arab. Ternyata dosa atau dzanbun di dalam bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab lagi zailun. Kita ada kan bahasa Indonesia diartikan pakai kamus bahasa Indonesia lagi, ya. Nah, ini sama. Dosa dalam bahasa Arab itu adalah dzanbun. Dzanbun dalam bahasa Arab diartikan dengan kalimat zailun. Yang satu dzanbun, dzal nun ba. Kalau zailun, dzal ya lam. Itu zailun. Apa itu? Zailun itu adalah ekor. Loh, apa hubungannya dosa dengan ekor? Ternyata subhanallah, dosa ini akan selalu mengikuti si empunya dosa kemanapun dia pergi. Maksudnya bagaimana? Tadi dosa itu adalah zailun. Zanbun artinya zailun atau ekor. Ada nggak ceritanya? Ada induk ayam mau ngeramin telur. Ada nggak ceritanya? Punten, ada induk ayam mau ngeramin telurnya. Ada nggak ceritanya? Kor, tunggu dulu ya, saya simpan dulu, saya mau ngeramin telur. Ada nggak ceritanya? Nggak ada. Ngikut nggak tuh ekor? Ngikut. Nah, makanya dosa ini di dalam bahasa Arab kalimatnya zanbun, yang artinya zailun, artinya adalah ekor. Kemanapun sahibul dosa, sahibul maksiat yang mempunyai dosa pergi, maka dia akan terus mengikutinya. Sampai kapan? Sampai dia taubati dosa-dosanya. Nah, sekarang bagaimana dia bisa bertobat dari dosa-dosanya kalau dia menyepelekan dosa? Kalau dia menyepelekan dosa, maka tidak akan bisa dia bertobat. Sehingga punten, larangan yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Larangan ini keras sekali, jangankan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Siti Aisyah saja. Siapa Siti Aisyah? Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada orang lain, kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Siti Aisyah saja sudah memperingatkan. Dikatakan ya Aisyah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Dikatakan ya Aisyah, iyyaki muhaqqaratiz dzunub. Wahai Aisyah, jauhilah olehmu menyepelekan dosa. Fa innalaha, sesungguhnya ketika kau menyepelekan dosa, subhanallah, maka kelak akan menjadi pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Itu kamakola ya, seperti itu. Nah, artinya punten, orang akan kesulitan untuk bertobat ketika apa? Ketika dia menyepelekan dosa. Nah, lalu selanjutnya apa yang menjadikan orang sulit untuk bertobat? Yang menjadikan orang sulit untuk bertobat, subhanallah, di sini para ulama mengatakan selanjutnya penyebab sulitnya orang untuk bertobat ada kalimat at-taswif. Apa itu at-taswif? At-taswif itu wacana, rencana doang. Saufa atub, itu taswif. Saufa atub, saufa apa. Jadi cuma wacana tobat tuh. Ya nanti deh saya mau tobat deh, ya nanti deh saya mau tobat deh. Akhirnya nggak tobat-tobat. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa taubat ini hanya bisa dilakukan ketika sholat. Padahal taubatnya kapanpun bisa dilakukan. Kita lagi begini dalam hati saja mengatakan, ya Allah, tubtu alaik ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu sudah bertobat. Tapi syaratnya tentunya taubat dengan ikhlas. Punten. Mana buktinya bahwa taubat bisa kapanpun? Di zaman Nabi Musa, kita ketahui ini ceritanya sangat ma'ruf sekali. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, sempat Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel ya sampai 70.000. Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel sampai 70.000 untuk apa? Untuk berdoa sama-sama, memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk diturunkan hujan. Ya, udah beberapa lama meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ternyata subhanallah, Allah tidak kunjung menurunkan hujan. Nah, subhanallah, sampai apa? Sampai pernah ada sudah mulai mendung. Ya, awan sudah mulai mendung, nggak jadi lagi. Kenapa? Ternyata subhanallah, Nabi Musa itu nanya, ya Allah, kok ini nggak jadi hujannya, padahal tadi udah mulai mendung, kok nggak jadi? Lihat subhanallah. Apa kata Allah? Ada seseorang di antara kamu, di antara kaum kamu, yang dia berdosa, belum ditobati, sehingga aku enggan untuk menurunkan hujan. Dari 70.000 cuma satu orang yang berbuat dosa, sehingga aku enggan mengabulkan doa-doa kamu dan kaummu. Berapa orang dari 70.000? Satu doang berbuat dosa dan belum ditobati. Maka kata Allah apa? Keluarkan dulu orang itu dari kaum yang 70.000 itu, maka aku akan turunkan hujan. Lihat, Nabi Musa bilang, ayo, Allah mengabarkan kepada saya bahwa di antara kita ada yang berbuat dosa dan belum ditobati. Tolong keluar deh. Tolong keluar supaya doa kita terkabulkan oleh Allah. Keluar, kata Nabi Musa. Satu kali Nabi Musa memerintah, orang itu nggak keluar. Ditunggu. Lalu Nabi Musa berkata, ayo, tolong. Yang berbuat dosa tolong keluar, supaya kita nggak menzolimi kaum kita. Kalau nggak hujan-hujan, udah semuanya kelaparan, kata Nabi Musa. Keluar. Ditunggu nggak keluar juga. Yang ketiga kalinya, Nabi Musa murka, Nabi Musa marah. Tolong semuanya, katanya, yang berbuat dosa di antara kalian, dengar semuanya, di antara kalian yang berbuat dosa, tolong keluar, karena aku tidak ingin menzolimi kaumku. Kalau kamu gak keluar, berarti kamu menzolimi kaumku. Lihat, subhanallah, belum ada yang keluar, ternyata hujan pun turun. Hujan turun. Kapan? Saat di lapangan, saat berkumpul, saat waktu sholat kah? Tidak.
Sedang berdoakah? Tidak. Sedang berkumpul, turun hujan. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kan belum ada yang keluar dari kaum aku, kok bisa hujan turun? Lihat apa kata Allah. Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa secara langsung. Karena kita ketahui bahwa Nabi Musa ini terkenal dengan kalimatnya kalimullah. Apa itu kalimullah? Kalimullah itu orang yang bisa berbicara dengan Allah biduni turjuman, tanpa ada perantara. Ya Allah, kan belum ada yang keluar dari kaumku. Kok bisa kau kabulkan? Bisa turun hujan. Wahai Musa, sesungguhnya ketika engkau meminta satu di antara kaummu untuk keluar beberapa kali hingga kedua kalinya, ketiga kalinya belum kau selesai menyelesaikan perintah untuk keluar laki-laki itu, orang itu, punten, ternyata ada satu di antara mereka yang bertaubat. Ya Allah, ya Rob, satartani, kau telah menutup aib-aibku sejak lama. Mungkinkah aku harus keluar? Mungkinkah kau akan membuka aib-aibku dengan keluarnya aku dari perkumpulan Bani Israel ini? Ya Allah, ya Allah, tutupi aib-aibku ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku bertaubat ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Dan seraya itu dia menangis. Dan subhanallah, bersamaan tetesan air mata itu keluar, maka bersamaan tetesan hujan itu air hujan pun turun. Sehingga apa? Nabi Musa, ya Allah, berarti kalau begitu orang itu telah berjasa untuk kaumku ya Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan orang itu kepadaku ya Allah. Aku ingin berterima kasih kepadanya ya Allah. Tolong tunjukkan ya Allah. Lihat apa kata Allah. Wahai Musa, aku maha penutup aib. Kalau aku sampaikan siapa orang yang telah menolong kaum kamu, walaupun kamu mau berterima kasih, aku tidak akan mampu. Aku tidak akan Aku tidak akan mungkin menunjukkan siapa orang yang telah menolong kaummu itu. Nah ini artinya apa? Dimanapun taubat itu bisa dilaksanakan, gak usah nunggu tahajud, gak usah. Dan hati-hati ketika dilalaikan taubat ini, gak bakal bisa taubat, dinanti-nantikan. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika kakak-kakak dari Nabi Yusuf. Kakak-kakak Nabi Yusuf, ketika dia memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ada satu di antara mereka bilang kan, wahai abang-abangku, nggak takut dosa apa kita masukin Yusuf ke sumur? Tenang, katanya, ini meremehkan dosa, kemudian menanti-nantikan dosa. Tenang, abis kita masukin Yusuf ke dalam sumur, gampang, kita tinggal tobat aja. Dia menyepelekan dosa, kemudian dia menanti-nantikan taubat. Apa yang terjadi? Apakah dia bertobat? Tidak. Mereka tidak bertobat kecuali ketika ketahuan oleh siapa? Oleh Yusuf. Setelah Yusuf menjadi apa? Menjadi petinggi besar di Mesir, baru dia bertobat. Dan hati-hati, makanya taubat ini, yang menjadi penghalang taubat ini tadi apa? Menyepelekan dosa. Lalu apa? Menanti-nantikan dosa. Taswif tadi, nanti deh. Kadang-kadang punten jadi candaan, punten. Berapa banyak di antara orang perkumpulan ya, ketika dikatakan kamu gibah, tenang aja. Nanti aku taubat deh. Hati-hati. Ada kadang yang candaan yang seperti itu. Kedengarannya candaan tapi bahaya. Gibah ya, puasa juga, tenang, ntar taubat deh. Hati-hati, yakin. Ketika bilang ntar taubat, itu tadi taswif, aku akan taubat. Itu menanti-nantikan taubat yang pada akhirnya dia tidak akan bisa bertaubat. Terus gimana dong biar kita bisa bertobat dengan benar, biar Allah menerima taubat kita? Gampang kok. Biar Allah menerima taubat kita, taubatlah taubatan nasuha. Jangan tunggu pintu tertutup. Jangan tunggu pintu taubat tertutup. Bertaubatlah taubatan nasuha. Caranya bagaimana? Yang pertama, syarat taubatan nasuha, yang pertama adanya penyesalan. Kalau nggak nyesal nggak taubat. Makanya dikatakan an-nadmu huwat taubah. Penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Kalau dikatakan kamu taubat, iya, nyesal nggak? Nggak taubat dia. Nggak taubat, bohong taubat dia. Setelah itu apa? Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
Bisa nggak manusia tidak berjanji untuk? Bisa, janjinya mah, cuman ya itu dia, ditepatin atau tidak. Tapi jangan takut ketika dia sudah berjanji kepada Allah tidak mengerjakan kemaksiatan, lalu dia bermaksiat lagi, dia bertaubat lagi kepada Allah, Allah akan ampuni. Bermaksiat lagi, bertaubat lagi, Allah ampuni. Bermaksiat lagi, bertaubat lagi, terus Allah tetap akan mengampuni orang itu. Selanjutnya apa? Syarat diterimanya tobat. Selanjutnya syarat diterimanya tobat itu adalah tadi kan apa? Menyesal. Setelah menyesal, berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan maksiat itu. Lalu selanjutnya perbanyak amal-amal soleh. Lalu dibumbui dengan apa? Dibumbui dengan pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi bertaubatlah. Jangan tunggu pintu itu tertutup. Masya Allah, luas sekali ilmu dari Umi Maci. Alhamdulillah. Ya, dari sini ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, insya Allah pasti banyak sekali para sahabat cinta Quran yang ingin bertanya ya. Bagi para sahabat cinta Quran yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan sebelumnya Umi berkaitan sudah ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan sahabat cinta Quran. Ya, Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat kita yang tidak sadar dan maksiat itu pun berpengaruh menurun kepada kualitas ibadah kita, dan bagaimana cara meningkatkan ibadah kita agar kembali maksimal. Itu gimana Umi? Bagaimana apa? Yang tidak menyadari, tidak sadar akan maksiat kita, terus dari maksiat itu berpengaruh pada turunnya kualitas ibadah kita. Betul. Terus saat sudah merasa kualitas kita menurun nih Umi, kayak gitu. Terus kayaknya emang karena maksiat kita, tapi kita nggak sadar maksiat yang mana. Gimana caranya ningkatin kualitas ibadah kita? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi makanya perbanyak istighfar. Karena tadi bahwa ada perbedaan antara istighfar dengan taubat. Ya, kalau istighfar dilakukan ketika kita bukan hanya mengerjakan kemaksiatan yang kita sadari, tetapi juga istighfar dilakukan untuk siapa saja di antara kita yang melakukan kemaksiatan yang tanpa kita sadari. Ya, makanya subhanallah tadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam seharinya Rasulullah SAW berapa kali tadi? Berapa kali? 70 kali paling tidak. 70 kali paling tidak beristighfar. Bahkan di riwayat lain lebih dari itu, lebih dari 70 kali beristighfar. Jadi terus beristighfar. Bahkan indahnya di dalam riwayat dikatakan ketika seseorang berzikir, misalnya punten, subhanallah, subhanallah, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang yang beristighfar, berzikir Allahu akbar, taruhlah berzikirnya sampai 100 kali. Itu wallahu alam di dalam riwayat dikatakan di catatannya itu, di buku catatannya ini, si fulan mengucapkan takbir 100 kali. 100 kali ya. Itu. Tapi ketika ada orang yang berucap istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 100 kali, itu wallahu alam di dalam riwayat dikatakan itu ditulis astagfirullah, 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 astagfirullah sampai 100. Sampai 100 baris. Akhirnya apa? Memenuhi timbangan kebaikan kita. Dan indahnya subhanallah, ketika orang bertaubat dari kemaksiatan, baik itu yang disadari atau tidak disadari, seandainya dia tidak menyadari, siapapun di antara kita, seandainya kita tidak menyadari ada dosa, ternyata kalau ditimbang itu sudah memenuhi, na'udzubillah, memenuhi alam dunia ini. Lalu dia beristighfar, dengan hati dihadirkan, memohon kepada Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Maka di sini dikatakan Allahu Ghafurur Rahim. Apa itu Allah Ghafurur Rahim? Ghafur, apa artinya dari ghafur? Maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Tapi tidak cukup sampai di sana. Seandainya ada orang yang berbuat dosa, la samahallah, na'udzubillah, sampai dosanya orang itu sampai memenuhi dunia ini,
lalu dia beristighfar, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Itu Ghafur. Allah Maha menghapus dosa-dosa yang telah ditaubati seseorang. Salah satunya dengan apa? Dengan cara beristighfar yang shadiqah, yang jujur. Sertakan Allah di dalam diri kita. Itu Ghafur. Allah yang Maha menghapus dosa orang yang telah bertaubat. Rahim itu adalah Allah yang Maha memindahkan kadar dosa yang tadi satu dunia ini, Allah pindahkan. Ternyata kadar dosa yang itu nggak sia-sia ketika sudah ditaubati. Allah pindahkan kemana? Allah pindahkan ke dalam timbangan kebaikan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya timbangan kebaikan dia akan berat dan timbangan keburukan dia akan enteng. Itu makanya dikatakan wallahu ghafurur rahim. Jangan takut, perbanyak istighfar. Nggak perlu dihitung sekian bilangan, nggak perlu. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Lalu apa tadi satu lagi pertanyaannya? Bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita agar kembali maksimal? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Salah satunya yaitu sama, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Karena apa? Karena dosa ini menyebabkan seseorang sulit untuk beramal soleh. Yang menyebabkan kita tidak nikmat sholat itu dosa. Yang menyebabkan kualitas ibadah kita tidak sempurna itu pun dosa. Maka terus perbanyak istighfar, terus bertobat setiap saat. Ya, pernah mungkin mendengar kisah dari Imam Syafi'i. Ini sangat ma'ruf sekali, sangat masyhur, sangat terkenal sekali. Imam Syafi'i, ketika satu saat Imam Syafi'i terbiasa sholat tahajud, nggak pernah ketinggalan. Beliau tuh nggak pernah ketinggalan seumur hidupnya. Tapi satu saat dia harus ketinggalan sholat tahajud, sehingga begitu bangun, di dalam riwayat dikatakan bangunnya itu udah keburu subuh. Kaget Imam Syafi'i, tentu sangat kaget, bahkan menyesali. Kenapa? Karena belum pernah beliau meninggalkan sholat tahajud selama hidup dia. Beda dengan saya. Kalau saya kesiangan, tenang, besok juga ada lagi. Ya, tahajud, nanti juga ada duha. Kalau saya begitu, tapi tidak dengan Imam Syafi'i. Ya, nggak tahu ke Fatia sama Novi, nggak dong ya. Ya, saling mengingatkan ya. Jadi gitu, Imam Syafi'i kaget, menyesal, seakan-akan dia sudah berbuat dosa, padahal yang ditinggalkan pekerjaan sunnah, ya kan? Namun karena cintanya Imam Syafi'i kepada Allah, sehingga dia memikirkan ada apa dengan saya, kenapa bisa begini? Bertanya nggak dapat jawaban. Akhirnya apa? Pergi ke rumah gurunya, lalu bertanya, wahai guru, saya tuh seumur hidup saya nggak pernah berbuat seperti ini. Kenapa? Kata gurunya, ada apa yang kamu lakukan? Iya, saya kelupaan sholat tahajud, bablas saya nggak sholat tahajud sampai subuh saya baru bangun. Lihat apa kata gurunya. Ya Syafi'i, yang menyebabkan kamu tidak bisa bangun sholat tahajud, dikatakan qayyadaka dzunub. Apa itu qayyadaka dzunub? Dosa telah mengikatmu. Tahu? Yang terjadi dengan Imam Syafi'i, begitu gurunya mengatakan qayyadaka dzunub, itu Imam Syafi'i langsung connect, tring, oh iya dosa yang itu. Kalau saya, misalnya Umi maki, kamu nggak bisa tahajud, tahu nggak? Kenapa? Karena dosa ngikat kamu. Oh, saya mikir yang mana ya? Apa dosa gibah ya? Apa dosa nyela orang ya? Apa dosa banyak? Karena kebanyakan dosanya, apa bingung yang mana? Nah, Imam Syafi'i karena sedikit dosanya, sehingga apa? Sehingga langsung connect. Oh, mungkin ini nih dosa yang saya lakukan yang menyebabkan saya tidak bisa sholat tahajud. Padahal amal soleh, amal sunnah. Ya, bagaimana dengan amal-amal wajib? Amal sunnah saja ketika dia berdosa, belum ditaubati, maka sulit untuk melakukan amal soleh. Tahu apa dosanya? Ternyata satu saat ketika Imam Syafi'i mengadakan halaqah di masjid, mengadakan muhadharah di masjid, subhanallah, bersama murid-muridnya, nggak jauh dari tempat muhadharah Imam Syafi'i bersama murid-muridnya, di sebelahnya ada orang yang lagi berdoa, lagi menikmati bermesraan dengan Allah, lagi senang-senangnya dia bermesraan dengan Allah, bahkan sampai menangis karena kedekatannya dengan Allah.
Lalu punten Imam Syafi'i bilang, mohon maaf Fulan, boleh nggak pindah ke sebelah sana sedikit? Kami lagi ada pelajaran, karena suara Anda mengganggu kami lagi belajar. Sopan nggak sih Imam Syafi'i? Sopan banget. Tapi menurut Imam Syafi'i ini dosa saya. Karena gini punten, jadi bisa jadi udah PW gitu kan ya. Udah PW kita doa, bisa jadi kalau pindah udah deh buyar lagi. Mungkin begitu kan ya. Mungkin begitu ya kita ini karena kita kaitannya dengan Allah jauh banget gitu kan ya. Beda lagi dengan seorang yang soleh. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, oh dosa ini mungkin karena perkataan saya, karena perbuatan saya saat itu menyebabkan orang itu tersinggung. Lalu apa? Lalu karena sulit untuk mencari orangnya, di dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i meminta maaf kepada orang itu. Di dalam riwayat juga mengatakan, riwayat lain juga mengatakan nggak sempat ketemu, akhirnya bertobat kepada Allah dan akhirnya kembali sempurna. Akhirnya kembali beliau bisa melaksanakan sholat tahajud. Jadi penyebab tidak ada kenikmatan dalam beribadah itu ya dosa. Karena apa? Dosa ini bisa menghilangkan kenikmatan. Satu kali berbuat dosa, hilang satu kenikmatan. Dua kali dia berbuat dosa, hilang kenikmatan lagi. Berbuat dosa lagi, hilang lagi kenikmatan. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin banyak kenikmatan yang Allah ambil. Seperti itu, wallahu alam. Ya, menyambung dari pertanyaan selanjutnya Umi, ada yang bertanya lagi dari sahabat cinta Quran. Umi, bagaimana cara sholat taubat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cara sholat taubat sebetulnya tidak ada cara khusus. Insya Allah tidak ada cara sholat taubat khusus. Cukup sholat 2 rakaat ya, cukup sholat 2 rakaat lalu bertaubat. Nah, yang ingin saya sampaikan, sholat taubat itu, sholat itu apa? Sholat itu ada pekerjaan atau amalan soleh kan? Nah, ternyata kenapa sampai dikatakan sholat taubat? Karena punten tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang yang berpendapat lain dengan saya, karena ini maksudnya ke dalam fikih. Fikih sudah kita sampaikan bahwa fikih ini identiknya dengan perbedaan pendapat. Bahwa kenapa sampai ada sholat taubat? Karena sholat ini adalah pekerjaan yang soleh, amal yang soleh. Maka sebelum dia bertobat, dia kerjakan amal soleh itu. Salah satunya adalah sholat. Sehingga sampai sekarang terkenalah sholat taubat. Padahal seandainya dia lakukan saum taubat pun boleh. Dia lakukan baca Quran taubat pun boleh. Konteksnya adalah bukan sholatnya, tapi apa? Amal solehnya. Artinya amal soleh apapun sebelum dia bertobat, dia mengerjakan amal soleh dulu baik. Bahkan bukan hanya sebelumnya, sesudahnya pun kerjakan. Gitu. Nah, seandainya saya misalnya, karena gini, kalau konteksnya harus sholat, sholatnya sholat tobat untuk sholat tobat, punten mungkin bisa jadi dia mau tobat tapi kondisinya bukan waktunya untuk sholat, nggak memungkinkan untuk sholat gitu ya. Misalnya, apakah dia tinggalkan tobat? Enggak. Bisa dengan mengerjakan amal soleh yang lain. Misalnya dengan membahagiakan orang tua. Taruhlah misalnya kita lagi di jalan, lagi di mobil, kita berdosa, lalu kita sadari itu dosa yang besar. Ya Allah, saya nggak bisa sholat taubat. Lakukan amal soleh yang lain. Telepon orang tua, kasih tahu beliau kesenangan. Artinya orang tua itu hanya mendengar kabar dari kita aja udah senang banget. Buat orang tua bahagia, maka ketika kita membuat orang tua bahagia, maka subhanallah pintu langit akan terbuka. Bukan hanya taubat akan diterima, tetapi doa-doa kita ketika melihat orang tua bahagia, doa-doa kita akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tak terasa ya, pengen sekali rasanya mendapatkan ilmu dari Umi Maki. Tapi banyak lagi ya, bahkan 30 sampai 1 hari penuh. Barakallahu fiik. Ya, Umi, karena kita nggak ngerasa Umi sudah di penghujung acara, nah mungkin ada sedikit closing statement dari Umi Maki. Apa? Pembahasan kita. Kenapa? Hari ini. Closing statement. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menciptakan pintu yang mana pintu ini menjadi salah satu bukti cinta Allah kepada kita, yaitu pintu taubat, yang mana pintu taubat ini tidak memiliki daun pintu,
maka jangan sia-siakan pintu itu, jangan tunggu pintu taubat itu sampai tertutup. Karena ingat bahwa kalau kita ingin membuat Allah gembira, bertaubatlah. Dan ingat bahwa sesungguhnya siapapun di antara kita yang tidak mau bertobat, dia adalah orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali, sangat menggugah sekali. Alhamdulillah. Teringat dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu ya, sehingga kita itu ya Allah, apa yang bisa kita lakukan ya untuk menebus segala dosa-dosa kita hari ini gitu. Saking banyaknya banget dosa yang kita lakukan. Ya Umi, jazakillah khair. Baik. Jadi bahan renungan buat kita semua agar jangan sampai jangan tunggu sampai pintu tertutup ya, Insyaallah. Benar-benar karena kita nggak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita gitu, maka segeralah bertobat gitu. Dan tadi yang seperti yang Umi sampaikan bahwa tobat itu tidaklah harus menunggu kapan waktunya, tapi saat ini kita tadi yang ketiga itu saat kita menyesali itu terus saat kita sadar dan tidak akan mengulangi lagi, kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan segera melakukan aktivitas amal ini. Semoga ini menjadi pintu terbukanya pintu taubat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Umi sudah Sami-sami di kajian siang hari ini. Semoga Umi dan juga Abdi Mati senantiasa diberikan perlindungan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan keberkahan. Amin. Diberikan ilmunya kepada Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, sahabat cinta Quran, kalau kita tadi sudah selesai apa yang mendapatkan materi ya dari Umi Maki ya, bahwa sebenarnya taubat itu tidak hanya kita lakukan untuk sholat taubat saja gitu ya, tetapi juga kita bisa lakukan dengan amalan-amalan solih ya untuk menebus semua dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan gitu. Nah, ada juga tadi yang sudah disampaikan oleh Umi Maki bahwa jangan sampai di bulan Ramadan ini ya, bulan Quran ya, kita itu melewatkan begitu saja ya. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal ya di saat bulan Ramadan yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita hari ini. Nah, oleh sebab itu kita mengajak untuk sahabat cinta Quran semuanya juga untuk berkontribusi ya di dalam mendukung dakwah syiar Quran itu. Ada banyak sekali ya program-program kebaikan di dalam Cinta Quran Foundation, namanya ini jadi perbanyak amal-amal soleh kita gitu, dan kita mau amal soleh nggak cuma di sini aja, tapi juga berpeluang menjadi hal yang mengalir di sambil juga nanti. Untuk Cinta Quran Foundation ini kita juga menyediakan beberapa program-program seperti apa aja tadi, seperti Cinta Quran Pol. Layanan Cinta Quran Pol ini adalah layanan gratis untuk sahabat cinta Quran bisa membaca Quran sekaligus akan dibenari oleh teman-teman cinta Quran untuk tajwidnya ya. Jadi bimbingan tilawah ya Mbak Ina. Kita juga kami juga ada kado untuk Quran mungkin di bulan Ramadan ini. Tadi seperti Umi Maki bilang bahwa ini adalah syahrul Quran, jangan sampai kita terlepas dari Quran, jangan sampai kita nggak buat apa-apa gitu kan, sambil baca Quran dan juga tobat gitu. Nah, kita punya juga jangan lupa berikan kado untuk Quran. Tentunya adalah dengan kado yang terbaik ya. Karena kita tahu ya bahwa Al-Quran ini adalah penyelamat kita gitu. Makanya di bulan Quran ini kita memberikan hadiah terbaik ya untuk Quran gitu. Nah, untuk sahabat cinta Quran yang mau gimana caranya gitu, karena di bawah ini sudah ada tertera nomor rekening dari donasi atau nomor rekening dari program-program cinta Quran Indonesia. Ya, mungkin banyak sekali ya program-program dari Cinta Quran. Ada juga program yang dari Barang Berkah. Ya, yaitu program itu kalau kita kaitkan sama Umi, bagaimana kita itu harus memberikan sebuah kebahagiaan bagi saudara-saudara kita. Nah, di Barang Berkah di bulan Ramadan ini juga ada paket untuk kita patungan untuk memberikan hadiah terbaik bagi para penjaga Quran. Masya Allah. Saling berbagi di bulan Ramadan, semua dilipat gandakan hal yang sudah dikatakan bisa setara dengan yang wajib gitu. Maka kita mulai dari bertobat, melakukan banyak aktivitas amal soleh dan juga memperbanyak amalan-amalan yang itu akan mengalir terus menjadi akhir hayat nanti gitu, bahkan sampai kita menuju surga Allah. Amin.
Iya. Ya, dan kita tahu ya juga bahwa hari ini adanya COVID, ya gitu ya, makanya untuk sahabat cinta Quran ini juga menyelamatkan para penjaga Quran. Sahabat cinta Quran juga bisa berdonasi ya di program selamatkan penjaga Quran dari COVID-19 itu ya. Untuk donasinya sendiri bisa informasi lengkapnya bisa di-scan barcode ya di di bawah juga ada. Di briefing ini ada nomor-nomor rekening untuk donasi di Indonesia dan membantu saudara-saudara kita di luar sana gitu yang masih kesulitan sekali untuk mengakses amal-amal saya, mengakses yang sedang sekarang COVID-19 gitu ya. Nah, kita membantu para penjaga Quran untuk mendapatkan hal yang layak ya, agar mereka tidak terlalaikan. Ya, dan juga sahabat cinta Quran tentunya kita tidak lupa ya bahwa setelah kita tuh mendapatkan ilmu dari Umi Maki, jangan lupa juga nih informasi sudah kita sampaikan di awal bahwa